Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda mendengar jika berwudu tidak rata, maka bagian yang tidak rata itu akan disiksa di neraka? Kepercayaan ini memang banyak beredar di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ancaman keras bagi siapa yang tidak menyempurnakan wudu dengan kecelakaan dan kebinasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudu akan tersentuh api neraka. Muttafaq alaih. Hadis ini diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sejumlah sahabat saat safar atau berpergian. Saat itu, para sahabat terburu-buru wudu untuk sholat karena sudah di ujung waktu. Ada seseorang yang tidak rata dalam membasuh kakinya, sehingga ada secuil dari tumitnya yang tak terkena basuhan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan meninggikan suaranya, celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudu akan tersentuh api neraka 2 atau 3 kali. Lalu beliau perintahkan orang itu untuk menyempurnakan wudunya. Dalam banyak kasus memang bagian tumit inilah yang sering terlewatkan saat berwudu. Tidak semua bagian terbasuhi sehingga seseorang harus memperhatikan bagian ini. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menakut-nakuti dengan kecelakaan. Para ulama sepakat bahwa kata wail adalah kalimat ancaman untuk menakut-nakuti, kalimat yang memiliki makna kebinasaan dan siksa. Ada sebagian mereka memahaminya lebih rinci sebagai satu lembah di neraka. Orang yang wudu wajib membasuh semua anggota wudu dengan mengalirkan air ke semua sisi bagian anggota wudu, yakni wajah, kedua tangan sampai siku, dan kedua kaki sampai mata kaki. Tidak boleh meninggalkan secuil pun dari anggota wudu tersebut tanpa dibasuh. Ini menyebabkan wudu tidak sah, sehingga ibadah sholat yang ditegakkan tidak terpenuhi syaratnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang tumitnya ada bagian sebesar kuku yang tidak tersentuh air. Lalu beliau bersabda, kembalilah, perbaiki wudumu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasai. Kewajiban membasuh dengan rata anggota wudu tidak hanya pada tumit saja, tapi juga semua bagian anggota wudu lainnya, seperti di bawah siku, kulit di balik cincin dan jam. Berwudu dengan sempurna berlaku pada semua ibadah yang bersyarat dengannya. Tentu mengikuti status dari ibadah itu. Jika ia ibadah fardu, maka tidak menyempurnakan wudu menyebabkan dosa besar bagi pelakunya. Karena kewajiban atas dirinya tidak ditunaikan semestinya. Dalam banyak kasus, tak sedikit kaum muslim yang menganggap remeh wudu. Menganggapnya biasa-biasa saja. Banyak yang melakukannya sebagai rutinitas sebelum sholat. Bahkan, tak sedikit kaum muslim yang sering melakukannya secara terburu-buru demi mengejar sholat. Perlu menjadi perhatian, bersuci dengan wudu tidaklah sekedar bersuci untuk melakukan ibadah. Di balik amalan yang sepintas sederhana ini, tersimpan rahasia dan keutamaan yang sangat dahsyat. Dalam prosesi wudu, sebenarnya sudah masuk dalam inti ibadah. Bukan hanya pembuka saja, tapi dalam prosesi wudu sudah banyak pahala yang bisa diraih seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim atau mukmin ketika membasuh wajahnya dalam berwudu, dosa yang telah dilakukan matanya akan berjatuhan dari wajahnya bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, dosa yang telah dilakukan kedua tangannya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Kemudian, jika ia membasuh kedua kakinya, maka setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua kakinya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir sampai akhirnya ia pun bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Maukah ku beritahukan perbuatan yang dinilai Allah dapat menghapus dosa-dosa kalian dan akan meninggikan derajat kalian? Para sahabat berkata, "Ya wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, menyempurnakan wudhu meskipun dalam kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid, lalu menunggu datangnya sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan ribat, siap siaga. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar keutamaan wudhu yang tampak remeh ini, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua tangannya kemilau bercahaya karena bekas wudhu. Karenanya, barang siapa dari kalian yang mampu memperbanyak kemilau cahayanya, hendaklah dia melakukannya dengan memperlebar basuhan wudhunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam.